Oh, jadi hepatitis itu peradangan pada hati atau liver. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai hal seperti infeksi virus, kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obat tertentu, penyakit autoimun, dan infeksi. Penyebab penyakit hepatitis yang pertama adalah virus dan yang kedua adalah non-virus. Hati adalah organ intestinal terbesar dengan berat antara 1,2 hingga 1,8 kg atau kurang lebih 25%. Berat badan orang dewasa yang menempati sebagian besar perut bagian kanan atas dan merupakan pusat metabolisme tubuh dengan fungsi yang sangat kompleks. Macam-macam virus hepatitis. Yang pertama ada hepatitis A yang menular melalui fekal oral dan bersifat akut. Yang kedua ada hepatitis B yang menular melalui darah atau cairan tubuh manusia yang bersifat akut. Yang ketiga ada hepatitis C yang menular melalui darah atau cairan tubuh manusia yang bersifat akut. Yang keempat ada hepatitis D yang menular melalui darah atau cairan tubuh manusia yang bersifat akut. Yang kelima ada hepatitis E yang menular melalui oral dan bersifat akut. Yang keenam ada hepatitis F yang menular melalui jarum suntik. Yang ketujuh ada hepatitis D. Hepatitis yang terjadi di Indonesia paling banyak disebabkan oleh virus hepatitis A, B, dan C. Karena sama-sama virus, namun media dan cara penularannya berbeda. Gejala virus: kuning mata kulit, air kencing berwarna gelap, lelah atau lemas, hilang nafsu makan, demam kadang-kadang menggigil, sklera ikterik, hepatitis B 20% dan hepatitis C 15%. Hepatitis A. Penyakit ini disebabkan oleh hepatitis A virus. Penularan hepatitis A virus melalui fekal oral, yaitu virus ditemukan pada tinja. Hepatitis A dapat ditularkan melalui yang pertama, makanan yang tercemar tanpa dimasak tepat, seperti tiram, kerang, remis, dan lain-lain. Yang kedua, minum air yang terkontaminasi, dan yang ketiga, kontak pribadi dengan orang yang terinfeksi. Siapa saja yang beresiko terkena hepatitis A? Yang pertama adalah penyedia makanan, yang kedua orang yang sering jalan, dan yang ketiga orang yang belum menderita hepatitis A dan belum divaksinasi terhadap penyakit ini. Hepatitis B. Hepatitis B adalah infeksi hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Penularan virus hepatitis B melalui darah dan cairan tubuh manusia yang berisi virus hepatitis B. Cara penularan hepatitis B yang pertama, anak-anak, remaja, orang dewasa bisa tertular melalui kontak dengan darah dan cairan tubuh melalui kulit yang terbuka. Yang kedua, ada kontak dengan benda-benda yang terkena darah atau cairan tubuh manusia, misalnya sikat gigi, alat cukur, atau alat perawatan penyakit diabetes. Yang ketiga, melakukan hubungan seks tanpa pengaman dengan orang yang tertular. Yang keempat, berbagi jarum saat menyuntikkan obat. Yang kelima, tertusuk jarum bekas. Siapa saja yang beresiko terkena hepatitis B? Yang pertama, ada pekerja di sektor kesehatan. Yang kedua, bayi dengan ibu yang terinfeksi virus hepatitis B. Yang ketiga, kontak seksual dengan penderita hepatitis B. Yang kelima, pengguna narkoba suntik. Yang keenam, perilaku seksual yang berganti-ganti pasangan. Yang ketujuh, pasien hemodialisa. Hepatitis C, radang hati yang disebabkan oleh virus hepatitis C. Penularan virus hepatitis C melalui darah. Bagaimana penularan hepatitis C? Transfusi darah dengan pendonor yang belum di-screening. Membuat tato dan tindik dengan menggunakan jarum atau alat yang tidak steril. Berbagai jarum suntik. Penggunaan peralatan pribadi bersama-sama dengan orang lain seperti pisau cukur, sikat gigi. Gejala hepatitis juga ini banyak banget. Salah satunya adalah mual dan muntah, demam, urin berwarna gelap, nyeri perut, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, sampai kehilangan berat. Pengobatan hepatitis. Yang pertama, hepatitis A tidak perlu pengobatan yang spesifik karena dapat sembuh dengan sendirinya. Yang kedua, jaga pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, hepatitis B dan C memerlukan pengobatan yang spesifik. Yang keempat, segera periksakan jika muncul gejalanya. Hepatitis juga banyak banget. Salah satunya adalah mencuci tangan sebelum makan, melakukan hubungan seksual yang aman, tidak
berbagi penggunaan barang-barang pribadi, mengonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, serta olahraga yang rutin. Tidak mengonsumsi alkohol, tidak menggunakan obat-obat terlarang, tidak mengonsumsi makanan mentah, dan melakukan vaksinasi hepatitis. Bagi yang belum terinfeksi, segera lakukan yang pertama, imunisasi. Yang kedua, jika hamil, lakukan tes darah untuk hepatitis B. Yang ketiga, bayi yang dilahirkan ibu yang terinfeksi hepatitis B harus diberikan imunoglobulin, hepatitis B, dan vaksin. Yang keempat, jangan menggunakan alat suntik bersama-sama. Yang kelima, jangan menggunakan alat pribadi yang mungkin terkena darah bersama-sama. Dan yang terakhir, hindari tato dan menidik tato. Bagaimana cara pencegahan bagi yang sudah terinfeksi? Yang pertama, jangan donor darah, organ, atau jaringan jika Anda menderita hepatitis B. Yang kedua, beritahu dokter bahwa Anda terinfeksi. Yang ketiga, harus hati-hati untuk memastikan agar orang lain tidak terkena darah atau cairan tubuh Anda. Hepatitis imbas obat. Apa itu hepatitis imbas obat? Hepatitis imbas obat merupakan tipe kerusakan hati akibat obat yang paling sering dijumpai. Obat-obat yang memiliki efek merusak hati disebut hepatotoksik. Apa saja obat-obatan hepatotoksik? Yang pertama, obat-obatan yang memerlukan waktu lama untuk konsumsi yaitu obat TB, paracetamol, obat penghilang nyeri seperti ibuprofen, obat-obatan herbal terutama obat penurunan berat badan karena di dalamnya mengandung unsur hepatotoksik. Lalu bagaimana sih pencegahannya? Yang pertama, tidak perlu khawatir untuk menggunakan obat bebas apabila digunakan sesuai aturan. Yang kedua, obat yang diresepkan sesuai petunjuk dokter. Dan yang ketiga, untuk obat herbal, pilihlah obat yang sudah mendapatkan izin edar.